malah udah deal. Udah ada ini ya, negosiasi ya. kalau udah tinggal ini aja, tinggal makan malam bareng aja. Oh, iya. Si siapa pemiliknya Liverpool dengan si Arne Slot namanya. Dia tuh dari ini dia hobinya main slot tuh. Apalagi tadi yang lu bilang, gue setuju bahwa pertandingan City bisa dibilang lebih empuk lah daripada dua rivalnya nih. Iya. Ya kan? Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo. Kita bersama dengan rubrik Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat tentang sepak bola internasional. Tentu gua nggak sendirian, gua udah bersama teman gua yang setia nih dari episode keberapa Bro Mek? sekarang udah episode 6321. Luar biasa. Oh, minal aidin tuh Bro Mek. Mudik enggak? Mudik lu kagak lebaran sih lu ya? Gua mudik 2 tempat. Gue ke Bandung dulu, terus ke Brebes, balik lagi ke Bandung. Oh iya. Ucapin dulu lebaran. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Iya, Selamat benar-benar. Idul Fitri buat sobat bola.com dan bola.net dan tentunya penonton setia Bola Break yang ada berapa 5 6. Bang Bro Mek. Banyak ya. Ini edisi pertama kita di ruang kerja kita nih kan. Yoi. Sehat nggak nih? Selama ini kita kan nggak pernah di ruang kerja kita. Nggak Ini ruang pernah. kerja kita nih kan. Nih, Tempat mana nih? Kok nggak muter kameranya? Ini tempat terakhirnya banyak tulisan-tulisan ciamik di bola.com di Yo, sini kan. masih ada yang kerja juga jam segini. Oh, ada tuh. Oh, tapi ya. Nggak kayak kantor nih. Ya, terus kita bahas apa nih Bro Mek nih? Nih lagi seru yang kemarin Liga Eropa sorry. Iya. Itu kan tim-tim dari Premier League Bro Mek nih bertumbangan nih, berguguran. Gugur nggak sih? Hah? Gugur nggak? Gugur apa tewas nih? Udah tewas. Amsyong ya. Amsyong. Oke, itu berarti ada apa aja sih kemarin tuh yang di Liga Champions tuh ada apa aja Bro Mek? Ada City sama Arsenal, terus di Liga Eropa ada Liverpool. Kagak disebut West Ham gua. Kayak sama tapi kan nggak bersaing juara liga. Oh iya sih, oke. Tapi kan di Liga Eropa di antar klub Eropa kan West Ham kan cuma lumayan canggih tuh. Iya, bener, Cuman akhirnya kalah juga sama jagoan. Tapi seenggaknya Ya. kalahnya sama calon juara lah ya Leverkusen. Tim yang belum terkalahkan tuh sampai sekarang. Iya. Jadi ada apa sih sebenarnya nih di Liga Inggris di Eropa, Bro Mek, kalau menurut lo? Ya ini cukup mengagetkan ya menurut gue ya, karena kayak Manchester City pun berstatus sebagai favorit juara UCL, tapi ya untungnya kalahnya sama Madrid kan, juga tim yang juga punya mentalitas atau DNA Eropa yang bagus lah, dan kalahnya pun adu penalti. Tapi gue curiga kenapa nih kayak pada janjian nih kan tiga-tiganya gugur nih, dan bahkan Liverpool yang menurut gue paling kejutan sih, meskipun dia cuma tampil di Liga Eropa, tapi Jurgen Klopp nih dari jauh-jauh hari sudah bilang, mereka mau serius lah nih di Liga Eropa kan, apalagi ini musim terakhir si Jurgen Klopp, tentu dia ingin memberikan trofi sebanyak mungkin ya untuk Liverpool, tapi ternyata mereka kalah sama Atalanta. Ya sebenarnya Atalanta juga bukan tim kacangan sih kan, di Serie A pun mereka saat ini ada di posisi ke-5 atau 6 gitu. Tapi ini coba pengejutan sih bagaimana Liverpool gugur, City gugur, dan Arsenal sih paling bisa diprediksi karena memang lawannya cukup bagus ya, Bayern Munchen, dan Arsenal juga beberapa musim terakhir rekam jejak mereka di Liga Champions tidak terlalu bagus juga kan. Tapi tadi lo nyebut soal janjian nih, berarti maksudnya tiga-tiganya tuh maksudnya mendingan gugur deh kita bersaing di Liga Inggris gitu maksud lo? Iya, itu maksud gua. Oke, tapi kan kemarin Liverpool kalah tuh. Nah itu dia anehnya nih. Iya kan? Berarti sekarang posisi pertama Arsenal masih ya? Arsenal masih unggul. Habis itu Man City baru Liverpool. Nah ini gue lihat Liverpool nih seperti apa ya, kayak kehabisan bensin kali Bro Mek ya. Ya. Iya, karena performa mereka pun bahkan sebelum kalah dari Atlanta di Liga Eropa sudah mulai menurun juga di Premier League ya. Ya. Dan gue sih pengen ngucapin maaf juga nih, kita sempat di beberapa edisi lalu Arsenal ke laut aja, ternyata malah Arsenal di posisi pertama Bro Mek. Ya itu kan belum sampai akhir musim. Oh, yeah. Belum akhir musim. Itu prediksinya masih berlaku lah, Dan kebetulan nih ngomongin soal prediksi, waktu abis pertandingan terakhir Liga Champions tuh gue langsung WA nih. Lo inget gak? Iya. Prediksi kita di Bola Break bener semua ya gitu kan. Tapi ada yang salah, gue jagoan gue pas juara Liga Champions City. Oh, prediksi gue bener berarti kan. PSG lolos. Yang meleset justru yang Liga Eropa. Jagoan kita pada kalah semua. Iya. Kecuali Roma lolos ya. Lolos, lawan Leverkusen dah Iya, semifinal. itu udah percuma. Nggak jadi ketemu ya AS Roma sama West Ham jadinya. Nggak jadi, ntar ketemunya di Intertoto aja lah. friendly ya. Iya. Nah ini jadi nih Bro Mek, berarti dengan gugurnya 3 tim tadi yang kita sebut, ketiganya sekarang udah nggak punya alasan lah ya. Udah benar-benar full bisa bersaing di Liga Inggris, dan bahkan
praktis hanya City ya yang masih main di Piala FA ya. Iya. Final lawan MU, sedangkan Arsenal dan Liverpool sama-sama bisa fokus lah Liga Inggris. Iya. Nah, menurut lu dari 3 tim yang tersisa ini untuk menjadi juara Liga Inggris siapa nih yang jadwalnya paling berat lah menurut lo? Kalau gua ngelihat jadwal sisa yang sampai ini ya, sampai akhir musim nih, kelihatannya Man City lebih enak sih. Man City lebih enak karena udah praktis, tinggal siapa sih? Tottenham aja yang kayaknya bakal sulit, Ya, yang betul. menyulitkan. Hanya memang West masalahnya Ham enggak lu sebut West Ham tuh. Terakhir lawan West Ham tuh. besok di kandang siapa? Di kandang City tapi. Kandang City kan. Iya. Ya itu pesta juaranya di situ. Oh iya. Pesta juaranya di situ sih. Dan kalau Liverpool tuh masih ketemu ada Tottenham, Aston Villa, Iya. West Ham. Aston Villa kan mengejutkan tuh ya kan. Aston Villa bahkan lagi masih bersaing untuk masuk ke zona Zona Liga Champion ya. sama Spurs dia. Jadi gua rasa sih terus kemudian Arsenal juga lumayan sih sosol lah karena dia masih bisa menangin laga lawan Bournemouth sama Everton. Nah, cuman nih Everton juga kemarin habis menang 2-0 nih derby Merseyside. Jadi Iya. emang benar-benar di akhir musim tuh kayak banyak kejutan sih yang gue lihat. Kemarin MU diimbangin sama Bournemouth. Terus nanti Everton menang 2-0 sama Liverpool. Wah, ini gue menantikan kejutan-kejutan. Makanya Arsenal tetap aja ke sana. Gue enggak mau nyebut ke laut. Kok Marunda. Oke, lanjut bro. Nah ini yang menarik nih, ada satu tim yang menurut gua akan menentukan banget nih persaingan antara 3 tim ini. Karena ketiga tim ini sama-sama masih ketemu Tottenham nih kan. Oke. Baik Arsenal, City dan juga Liverpool sama-sama akan menghadapi Spurs. Meskipun Spurs yang sekarang tidak seperti Spurs di awal musim kan. Bagaimana mereka bahkan sempat mimpin klasemen ya waktu itu ya. Iya. Dan tren performanya cukup bagus, cukup lama, tapi di akhir musim ini dia terlalu bagus. Dan untuk khusus Arsenal perlu diingat juga mereka masih bertemu dengan MU. Wah, ini juga bisa jadi batu sandungan nih kan. Bisa jadi ini penentu gelarnya di situ sih. Betul. Dan City bahkan masih punya tabungan pertandingan ya. Iya, Masih ada satu. Ini akan menjadi keuntungan juga buat City, apalagi tadi yang lu bilang, gue setuju bahwa pertandingan City bisa dibilang lebih empuk lah daripada dua rivalnya nih. Iya. Ya kan? Dan berarti di sini bisa disebut atau bisa dianggap Tottenham ini yang megang kuncinya nih. Betul, Iya. iyalah kuncinya ini dia. Ada si Son ya kan. Ya kita harapnya pemain-pemain seperti Son Heung-min, ada Madison ya kan. Terus juga ada Richarlison bisa bisa kembali lagi lah memperlihatkan performa seperti awal musim kan. Salah satu lagi pemain favorit gua, Siapa? Pororo. Ini Pedro Porro. Pedro Porro. Porro mah itu dong. Apa kucing ya? Iya, itu. kartun. Oke, lanjut. Apa lagi bro? Ini seru banget nih kayaknya nih. Iya, seru. Tadi kita belum ngomongin. Jadi lanjut lagi kan UCL sampai semifinal nih. Oh iya. Iya. Ada apa aja sih? Gue jagoin PSG aja lah. Jadi enggak ada 2 pertandingan siapa aja bro Mek? Berarti PSG lawan Ya itu gue belum ngecek lagi. Apalagi sih juaranya ketemu siapa sih? Liga Champion ketemu siapa? Bro Mek. Pak produser. PSG Atlet. PSG Dortmund. Oh. Ya. Tuh, udah kasih tahu sama teman kita tuh. Berarti finalnya PSG lawan Real Madrid. Oke, udah di-setting juga kayaknya. Iya, PSG lawan Real Madrid. Gue jagoin PSG aja lah. Iya, dan ini akan jadi kemungkinan ya. Ini pertandingan yang menarik juga kalau Madrid ketemu PSG di finalnya ada Mbappe nih. Kan isunya Mbappe juga akan ke Real Madrid kan. Iya. Iya, dan ini berpotensi juga jadi trofi terakhir lah ya buat Mbappe di PSG. Betul. Kesempatan ya, karena memang satu-satunya trofi yang belum diraih seorang Mbappe selama sepanjang karirnya adalah Liga Champions. Karena memang bersama Prancis dia sudah juara Piala Dunia ya kan? Piala Eropa dan hanya di Liga Champions inilah Mbappe belum pernah merasakan juara ya. Dan yang menariknya PSG juara jika juara ya di Liga Champions musim ini adalah skuadnya terbilang biasa aja kan. Iya. Ya udah semewah yang musim lalu. Betul, udah nggak ada Neymar, udah nggak ada Messi ya kan. Justru malah dengan Mbappe sendirian sebagai bintang di lini depan justru bisa berbicara banyak lah semoga ya. Iya. Kita udah pernah bahas ini di episode sebelumnya. Dan yang menarik nanti musim depan sih PSG kayak gimana? Oh iya. Karena kalau kehilangan Mbappe terus superstarnya siapa lagi ya kan bro? Betul. Kita geser lah ke Liga Eropa nih, siapa prediksi juara lu? Jangan AS Roma, ntar gue itu yang ngomong AS Roma. Lu yang Leverkusen. Leverkusen ketemu Roma lu. Ya terus. Di semifinal kan? Iya. Ya udah, bye-bye AS Roma. Bye-bye AS Roma. Hasta la bye-bye. Ini ya, Leverkusen AS Roma ini
mengulang semifinal di Liga Eropa musim lalu. Iya. Ya, dan saat itu AS Roma bisa ya melewati dari adangan Leverkusen dan tampil di final, meskipun di final kalah oleh Sevilla ya. Ya. Dan yang menariknya musim ini adalah AS Roma udah nggak ada Jose Mourinho, dilatih oleh Daniele De Rossi, tapi ternyata malah bagus nih. Udah extend kontrak juga kan. Betul. Dan di kompetisi Eropa pun ternyata kemarin ini juga kan bagaimana prestasi AS Roma bisa mengalahkan AC Milan. Bahkan di Serie A nih 2 pertemuan musim ini AS Roma selalu kalah, tapi di Liga Eropa malah sebaliknya nih. Iya, dibalas di Eropa. Iya. Dibalas di habitatnya AC Milan kan. Betul. Yo, padahal kan AC Milan disebutnya tim DNA Eropa kan. Yo, ya habitatnya di antar klub Eropa. Iya. Di Italia malah lagi goyang sih. Iya. Conference League mau diprediksi juga nggak nih? Nggak usah kayaknya. Aston Villa Masih ada Fiorentina nggak sih? Masih. Fiorentina lolos kayaknya deh. Semalam deh menang 2-1 kalau nggak salah. Itu Coppa Italia. Iya, maksudnya emang nggak boleh 2-1 seperti itu. Ya ntar dicek aja. Yang jelas kayaknya Aston Villa mumpung Unai Emery-nya juga habis dapat perpanjangan kontrak juga sama kayak De Rossi. Oh ya, itu Unai Emery juga pelatih spesialis kompetisi Eropa. Betul, makanya kayaknya cuman tinggal Conference League doang yang dia belum ya. Liga Eropa udah kan? Ya. Sama Liga Champion udah belum sih? Sama PSG belum ya? Emery kayaknya belum pernah Liga Champion. Belum pernah ya? Liga Eropa kan. Mudah-mudahan ini satu level di bawah, cuman ya ini jadi tonggak maksudnya pondasi Aston Villa untuk stabil di Eropa musim depan, musim-musim berikutnya, Oke, sahabatbola.com, kita kembali ke nanti di segmen kedua tentu dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Sahabatbola.com, kembali lagi bersama kita di segmen kedua. Nah, segmen kedua ini kita akan membahas soal jajaran pelatih di Premier League nih. Ya. Dan yang paling menarik tentunya adalah pengumuman seorang Jurgen Klopp ya, yang sejak Januari 2024 dia sudah bilang akan meninggalkan Liverpool di akhir musim. Ya kan? Sempat ada kandidat yaitu Xabi Alonso kan dari Bayer Leverkusen, dan prestasinya luar biasa lah ya. Xabi Alonso bisa membawa Leverkusen juara Bundesliga untuk pertama kali sepanjang sejarah, ya kan. Tapi sayangnya dia memutuskan untuk bertahan nih, Bro Mek. Kok sayang sih? Sayang buat fans Liverpool kali. Iya, benar. Kalau buat Leverkusen mah happy dong. Karena kan memang ini banget kan, ngotot banget Liverpool. Karena kan legendanya mereka juga kan, Xabi Alonso kan. Iya. Jadi sekarang siapa nih, Bro Mek, kandidat untuk pengganti si Jurgen Klopp nih? Nah, ini cukup menarik nih. Jadi kan sempat tadi yang lo bilang ya, Xabi Alonso nih, bukan Fernando Alonso, bukan? Gue tadi nyaris ngomong Fernando Alonso tuh. Pembalap ya. Nah, cuman karena akhirnya si Alonso-nya memilih untuk bertahan di situ, sempat nggak ada kabar tuh siapa aja nih yang ngomong, justru pundit-pundit sono aja tuh. Rio Ferdinand harusnya Liverpool dilatih sama ini sampai akhirnya yang terbaru adalah ada pelatih berkepala pelontos lagi nih yang diisukan bakal ke Liga Inggris. Kan udah ada siapa namanya, Pep Guardiola, ada Erik Ten Hag yang nggak ada rambutnya juga tuh. Nah, yang terbaru nih Liverpool dikaitkan sama, bahkan kalau kata Fabrizio Romano malah udah deal. Udah ada ini ya, negosiasi ya. Udah tinggal makan malam bareng aja. Si pemiliknya Liverpool dengan si Arne Slot namanya. Dia tuh ini dia hobinya main slot bukan ya? Bukan ya. Boynya ini Dewa Zeus. Tuh emaknya pas kasih nama kagak mikir dulu apa tuh slot langsung. Pas emaknya dapat gacor tuh dia. Pakai namanya langsung slot ya. Langsung slot gitu ya kan. Iya. Nah, ini dulu mungkin dari kita, bahkan gue jujur aja tahunya dia waktu pas masih di Alkmaar, si Arne Slot ini. Arne Slot ya. Nah, begitu dia udah pindah ke Feyenoord, terus dia akhirnya sempat juara juga. Nah, itu langsung tiba-tiba masuk ke daftar kandidat pelatih Liverpool. Gue langsung ini nggak lebih baik. Tidak lebih buruk daripada, tidak lebih baik. Gimana berarti? Pokoknya sama Xabi Alonso 11-12 lah 11, gitu. 12, ya. Maksudnya secara profiling juga sama aja ya gitu, Bro Mek. Jadi gue setuju. Bukan setuju, gue berharap sih Arne Slot ini bakal jadi pelatih Belanda kesekian yang main di Liga Inggris. Mainnya di Liverpool, jadi ngelatih Liverpool gitu. Dan Arne Slot pun sebenarnya di kompetisi Eropa bisa membawa Feyenoord berbicara banyak juga ya. Ya lumayan. Kan pernah ketemu Roma gak sih? Iya, di musim final, ini musim kemarin? Final Conference League. Musim kemarin berarti? Di 2 musim yang lalu. 2 musim lalu. Iya, yang AS Roma juara. Dan bahkan di Liga Eropa pun cukup bagus lah ya rekam jejaknya Feyenoord ini. Tapi tentu saja Liga Inggris adalah maksudnya Liga Inggris ini menyajikan persaingan yang tentu berbeda dengan Eredivisie ya. Iya. Dan kita ingat lah bahkan sekelas seri Ten Hag yang di Ajax
bisa dibilang namanya begitu harum lah ya. Di MU pun masih batuk-batuk juga dia. Nah, itu dia. Apalagi si tukang main slot ini kan. Arne Slot. Slot. Iya kan. Dewa Deus. Gue kalau ketemu sama Arne Slot, gue kalau misalnya ketemu Bang Arne Slot gitu. Link gacor yang mana Bang? Canda ya. Ya. Mana? Canda. Nah kalau gue sih sebenarnya ini sih keinginan gue ya. Gue sih pengen ngelihat Liverpool ini memberikan kesempatan kepada Roberto De Zerbi. Ini udah sering kita bahas juga sih di Bola Break ya. Bagaimana Roberto De Zerbi ini bisa menyulap tim seperti Brighton dan bahkan di Liga Italia di Sassuolo pun tim yang dengan materi pemain biasa aja bisa jadi bagus ya. Betul. Dan ada komentar menarik nih dari Bacari Sakna nih. Dia bilang di dalam sebuah wawancara, jadi si Sakna ini pernah dilatih oleh Guardiola di City dan si De Zerbi masih di Benevento. Ya, ini masih awal karir banget lah. Ini sisanya bilang, nih gue ngerasa kayak lagi dilatih sama Pep Guardiola nih katanya. Cuman beda lokasi doang kata dia. Jadi bener-bener sama lah metode latihannya bener-bener sama. Dan gue rasa De Zerbi ini layak lah dapat kesempatan untuk melatih tim yang lebih besar dari Brighton kan. Dan apalagi dibanding dengan si Slot tadi kan. Tentunya si De Zerbi ini sudah lebih kenal lah dengan atmosfer dari Liga Inggris sendiri kan. Karena sudah beberapa musim di Brighton gitu bro men. Dan kayaknya memang bakal lebih seru bursa transfer pelatih sih daripada bursa pemain. Bener. Untuk saat ini ya karena kan udah ada beberapa nama yang udah bukan dipastikan. Ya lagi goyang lah, ada Erik ten Hag juga masih bakal si Jim Ratcliffe-nya masih nyaring nih nama-nama nih ya kan, nyari kandidat ya kan. Terus Liverpool juga udah pasti bakal nyari pelatih. Kemudian ada West Ham juga yang lagi nyari kandidat. Dan sebenarnya ini jadi efek yang efek domino. Jadi ini tungguan sih kalau menurut gua. Kalau gua pernah baca juga ya analisisnya seorang pundit di Inggris. Ini bakal jadi efek domino. Bukan domino dia bilang, bahasanya apa gue lupa deh. Pokoknya saling berpengaruh. Itu efek gaple. Efek slot apa enggak slot? Nah, bisa jadi efek slot. Pokoknya nanti saling tunggu-tungguan gitu, Bro Mek. Siapa yang ke Liverpool ketika sudah punya nama, nanti akan MU baru akan karena ada banyak yang nama yang muncul, ada Graham Potter. Masih ingat kan Graham Potter? Masih lah, yang mana? Bekas pelatih Brighton juga kan. Bekas pelatih Chelsea gitu kan. Chelsea juga. Terkenal dikit ya. Kan nah, terus ada Thomas Tuchel juga terus ada Ruben Amorim, Julen Lopetegui. Jangan lupa juga Zidane sama Conte masih nganggur loh. Masih betul. Satu lagi ada lagi enggak sih? Ada satu lagi Simon McManamy juga masih nganggur. Simon McManamy. Jauh amat Simon McManamy, Bro Mac. Siapa tahu aja kan. Enggak, tapi yang pasti Mourinho mantan bosnya. Mourinho. Nah, ini jadi tunggu-tungguan. Mourinho kan udah kode-kode. Nah, gue bakal ngelatih lagi musim depan di klub yang mana dia nggak bilang, tapi kan yang berarti kan dia masuk kandidat tersebut, begitu Bro Mac. Jadi ya kalau menurut lo Erik ten Hag bakal dipecat nggak sama MU nih? Gue rasa iya sih, kalau nggak lolos Liga antar klub Eropa sih. Iya. Tapi dia itu loh bisa mengantarkan MU ke final Piala FA nih, menurut gue bakal jadi penentuan juga. Kalau nanti di final dia bisa membawa MU juara, gue rasa sih masih diberi kesempatan lah sih. Back to back nih. Betul. Musim lalu juga ya juara FA kan ya? MU ya? Oh, Carabao yang sama Newcastle ya? Iya. Nah, berarti satu gelar tuh menurut manajemen MU udah cakep lu. Besok lebih lagi ya gitu. Carabao musim ini yang juara City ya? Iya enggak sih? Iya benar kan. Nah, terus Pochettino juga. Ini posisinya juga lagi ini nih harap-harap cemas juga nih kan. Iya, makanya ini lebih seru di situ daripada bursa transfer pemainnya sih untuk sekarang ya. Si Pochettino ini juga dikomentari oleh Rio Ferdinand ya. Dia bilang si Ferdinand ini Chelsea ini menginvestasikan banyak uang sekali di bursa transfer untuk merekrut pemain muda. Jadi kalau menurut analisis dia dengan berarti kan Chelsea punya program jangka panjang kan. Sudah seharusnya si Pochettino ini dipertahankan karena memang pemain-pemainnya muda. Cuman si Rio Ferdinand menyarankan agar si Chelsea ini membeli pemain-pemain yang punya jam terbang juga. Karena di skuad Chelsea musim ini bisa dibilang yang pemain-pemain berpengalaman Thiago Silva usianya udah berapa kan 38 tahun ya. Udah aki-aki. Iya, mirip-mirip Hamka Hamzah juga ya. Kasih keras. Manyala kayak. Oke, siap. Ya, setelah itu jangan abis ini keren sedih. Thiago Silva 31 tahun depan nih. Yoi. Duetnya sama Hamka nanti nih. Udah jangan lanjutin lagi. Enggak, iya. Udah.
Ya jadi gitu. Jadi nah si Ferdinand juga mencontohkan apa yang dilakukan Xabi Alonso di Leverkusen. Jadi menurut dia Leverkusen ini Harus balance gitu ya. membeli pemain muda tapi juga membeli pemain senior. Ya, Dan di kayak awal Granit musim Xhaka. ini ya itu dia Leverkusen siapa sangka Granit Xhaka ternyata yang di Arsenal sudah tidak terlalu signifikan lagi perannya tapi di saat bermain di Leverkusen justru bisa Jadi menjadi leader. ruh permainan ya. Betul. Kan Gitu. ditopang sama banyak pemain muda, ada Frimpong, ada si Florian Wirtz juga Iya. yang dulu dia mengenai sedikit aja soal Wirtz ini. Florian Wirtz Striker Leverkusen ya. presidennya Leverkusen dia pernah bilang kayak gini, Ah. gua nyesel kenapa gua naruh harga 150 juta euro doang buat Florian Wirtz. Pelepasan tuh ya. Iya, Klausul klausulnya pelepasan ya. gitu. Bukan karena dia nyesel ntar nggak ada yang beli. Hmm. Harusnya dia Kemarahan, lebih tinggi kemurahan. lagi. Iya. Iya betul emang tuh. Gua acur sih. Tapi ntar episode berikutnya kita bahas transfer pemain kali ya. Oh sebenarnya. iya. Udah Euro mulai. kita bahas Euro nanti bagus. Oh nih. iya bisa. Ya, teman kita nanti mau berangkat Euro ya ntar disaksikan aja nih apa berita-beritanya ntar Yoi. eksklusif pokoknya kan. Hmm. Iya. Teman kita siapa yang mau berangkat Euro? Ya itu tadi Oh ngomong. suara. Suaranya keluar kan. Nah ini sekarang siapa pelatih di luar Liga Inggris saat ini yang pengen lu lihat banget lah dapat Gua pekerjaan pengen- di Premier League? Ya gue pengen ngeliat lagi Mourinho Mourinho ya. Iya. sama Ruben Amorim, dia pelatihnya Sporting Lisbon. Yang kalau baru dipecat kemarin kan baru ada Julen Lopetegui. Gue nggak begitu tarik. Gue justru tariknya sama Amorim sih. Jose Mourinho nih kalau misalkan dia di Premier League tim mana yang bakal cocok buat dia, karena kan di Liga Inggris berarti dia udah di MU pernah, di Chelsea pernah ya kan, berarti yang belum ada itu Arsenal nggak mungkin ganti Di pelatih. Liverpool. MU udah pernah kan? iya, maksudnya apakah mungkin dia balik ke MU? Spurs juga udah pernah, terakhir sebelum ke Roma kan ke Spurs dia Pas kan. iya. Ya, Yang dia bawa balik si Gareth Bale bukan sih? City tapi Itu kan nggak mungkin ngelepas si Bobby Bobby Pep Guardiola. Oh iya. Jadi kalau si Ruben Amorim dia kenapa tuh? Karena dia dianggap sebagai salah satu pelatih dengan gaya usung atau gaya taktikal itu yang paling ofensif dan paling entertaining selain daripada Arne Slot. Slot mulu jadinya. Udah DP belum? udah WD gak? Jangan banyak. Iya. Iya jangan. Enggak apa-apa, terbagus kan jadi masuk iklan kan. Oh enggak boleh tapi ya. Oh enggak boleh, di kita enggak boleh. Nih. Enggak boleh. Orang nggak boleh main slot. Ayo lanjut ke segmen 3 aja bro. Nah kalau gue satu nih ada nih, gue pengen nambahin nih. Apa Gue lagi? pengen banget ngelihat si Thiago Motta dari Premier yang League. di Bolonya ya? Yoi, nih Oh, dia iya. sosok pelatih yang luar biasa lah menurut gue. Di Serie A musim ini dia bisa membawa tim Bolonya ya, tim yang menurut gue ya pemainnya siapa sih yang lu kenal ya kan? Signori. Dan bahkan Signori itu udah ini banget kan, apa jadul banget. Hmm. Dibandingkan dengan Roma, dibandingkan dengan Lazio, dibandingkan dengan Napoli, skuad Bolonya tidak sebagus mereka, tapi saat ini Bolonya berada di atas 3 tim ini kan. Ya. Meskipun saat ini banyak juga ya pemain Bolonya yang sudah mulai dilirik juga, ada Joshua Zirkzee kan. Dan ya gue sih pengen ngeliat lah Thiago Motta di Premier League musim depan, meskipun sepertinya dia juga penasaran kan pengen membawa si Bolonya ini bermain di Liga Champion. Apalagi kan dia udah posisi 4 besar nih ya. Iya. Gitu. Oke, sahabatbola.com, kita akan kembali ke segmen ketiga yang tentunya ini pembahasannya semakin menarik lagi nih, Rome. Oh nih terakhir kita ini sebenarnya bukan sepak bola internasional nih ya, Tapi masih pelatih kan? masih pelatih juga. Masih pelatih. Ini pelatih yang lagi hot lah dibicarakan oleh publik di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sintayong. STY. Iya. Dan dia baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak ya dari PSSI sampai tahun 2027. Dan salah satu alasan dia mendapat perpanjangan kontrak adalah bagaimana prestasi timnas Indonesia di Piala Asia Under-23 ya, karena dia ditargetkan masuk ke perempat final dan bisa merealisasikannya. Dan kalau buat lu tim yang setuju atau tim yang enggak nih STY diperpanjang, karena rame juga nih di media sosial ya kan. Iya. Kalau gue bukan masalah setuju atau nggak setuju sih, karena Sintayong sudah menunaikan tugasnya, targetnya sesuai target. Ya kalau emang dia dapet, ya udah lanjutin aja gitu. Iya. Kalau gue sih sesederhana itu aja sih, Bro Mek. Iya. Tapi pastinya melegakan ya. Jujur gue juga melegakan, akhirnya teka-tekinya udah terjawab gitu. Jangan sampai nanti kontraknya habisnya kan awalnya kan sampai bulan Juni kan. Sampai mendekati bulan Juni belum ada kabar juga. Nah itu yang bikin kesel. Yang penting sekarang udah ada kejelasan. STY lanjut
ya udah sampai 2027. Kita mudah-mudahan sampai Piala Asia 2027 tuh ya. Timnas Indonesia ya. Piala Dunia 2026 kan lolos kita. 2026 juga lolos kita. Lolos, entar Tom Hay ntar duel sama Harnacho. Wih, luar biasa. Jadi lu sendiri gimana melihat ya seiring dengan kesuksesan Sintayong ini juga ada tanda kutip, wah ini gara-gara, dan bahkan adalah salah satu pandit bilang, wah ini si enak si Sintayong mah disuapin mulu sama Erick Thohir dengan pemain-pemain keturunan, ya kan? Difasilitasi gitu maksudnya? Kita nggak boleh memberikan panggung buat mereka. Kata sama kata netizen ya. Stop memberikan panggung kepada pundit-pundit tertentu gitu. Iya, jadi gimana tuh anggapan bahwa enak nih Erick Thohir, si Sintayong disuapin Erick Thohir, tapi memang jika kita bicara rekam jejak pelatih timnas Indonesia memang tidak sebanyak pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia tidak sebanyak sebelumnya kan. Di eranya Sintayong ini cukup banyak dan bahkan di timnas senior bisa dibilang saat ini starternya 80% udah pemain keturunan semua kan. 80% ya enggak dong. Kalau abroad iya, tapi kalau 80% enggak. Intinya kalau jawab pertanyaan lu yang barusan soal dikasih fasilitas, dikasih dimanjain, disuapin, menurut gua itu ya bukan sesuatu yang harusnya jadi masalah sih. Jadinya kan ngapain dipersoalin gitu. Ya itu kan udah haknya si privilege yang diterima oleh Sintayong. Terus emang itu Erick Thohir, Pak Erick juga emang maunya begitu. Ya udah kan yang penting demi kemajuan timnas. Demi kemajuan mungkin katakanlah let's say Pak Erick Thohir berarti kan ingin mengubah stigmanya PSSI yang PSSI ini cuman hanya untuk mendompleng popularitas untuk jenjang karir yang lainnya gitu kan. Ini sedikit membuktikan bahwa ya udah itu kerjanya Pak Erick di situ di PSSI ya begitu demikian. Mau dia memanjakan Sintayong dengan ini dengan itu lah, itu kan ya udah emang kenapa? Enggak emang terus kenapa gitu yang ya udah berarti beruntung aja Sintayong dia dapat fasilitas yang sedemikian yang tadi lo sebutin kayak gitulah. Menurut gue itu kan jadi memperlihatkan bahwa sukses timnas Indonesia di level senior maupun junior juga akhirnya adalah berkat kerja keras semua elemen begitu. Kerja dari PSSI juga, kerja dari timnas Indonesia, staf pelatihnya juga, terus pemain-pemainnya juga kan kerja juga di situ kan. Dan itu nggak main-main loh, pemain keturunan yang dipanggil pun bener-bener gokil lah ya. Iya, maksud gua nggak pengorbanan dia harus dari terbang bolak-balik. Justin Hapner baru kelar pertandingan dari Cerezo dia langsung terbang ke Doha. Terus ada juga Nathan yang bolak-balik ke Belanda, ke Doha lagi bolak-balik. Dan main maksimal gitu. Pemain lokalnya juga Marcelino juga jadi sorotan. Terus Komang Teguh yang tadinya siapa yang mungkin banyak yang nggak tahu dari kita kan. Komang Teguh tuh back Borneo back Borneo FC bener ya? Back Borneo FC. Terus Fajar Fatur Rahman ya kan? Fajar Fatur Rahman, ada Kelly juga yang kemarin gacor di SEA Games gitu. Artinya kan ini jadi bukti sih kalau menurut gua bahwa kalau semuanya antar elemen itu kerjanya sinergis, ya udah begini kelihatan hasilnya gitu. Kalau gua sih kayak gitu aja sih Bro Mek. Iya. Dan kalau menurut gue sih gua lebih melihat jika memang ada anggapan ya, ini pemain lokal nggak kepake, ya kan? Jadi buat apa lagi Sintayong ngeliat Liga 1, ya kan? Ya kalau menurut gue justru ini adalah kenapa tadi di stop tadi kenapa? Gue sampai batuk. Ya kan mana kopi gue tadi. Lanjut. Ya jadi justru ini adalah PR PSSI juga bagaimana dia harus meningkatkan level kompetisi dari Liga 1 sendiri kan, agar tentunya pemain-pemain yang mentas di Liga 1 atau pemain-pemain lokalnya memang akhirnya juga bisa termotivasi dan juga bisa memang layak begitu kan untuk masuk ke timnas Indonesia senior. Karena jika memang kita bicaranya indikasi prestasi ya di beberapa tahun terakhir, dan bahkan saat Sintayong pertama kali datang, saat itu dia menggantikan Simon McManamy ya. Dan saat itu 2019 prestasi timnas Indonesia bisa dibilang berada di titik terendah lah saat itu ya, dan bahkan di kualifikasi Piala Dunia waktu itu ya. Simon McManamy kita kalah dari Malaysia, kalah dari Thailand ya waktu itu ya. Di satu grup kita saat itu. Dan Sintayong membuktikan dia ada progres bersamanya, dan saat ada pemain keturunan pun dia membuktikan bahwa ternyata dia bisa meramunya juga nih, ya kan? Tidak hanya sekadar dia disuapin aja oleh Erick Thohir kan. Betul. Dan bahkan kata pandit kita ada lagi ngomong 10 Lionel Messi pun belum tentu bisa jadi juara dunia kan kalau nggak bisa ngeraciknya nih. Betul. Gue setuju sih itu. Ya kan Lionel Messi baru bisa dapat gelar juara dunia aja di usia Messi yang udah mau berapa? 35, 34, 36 ya? Iya. Gituan. Gitu.
Ya. Kenapa? Kelebihan STY. Kalau gue sih lebih melihatnya faktor fisik ya. Bagaimana sekarang para pemain timnas Indonesia ini fisiknya bagus banget. Kalau kita ingat di beberapa pelatih sebelum STY, Indonesia mainnya bagus, tapi di menit-menit babak kedua atau menit 70, menit 80 udah kelihatan nih pemain ngos-ngosan nih, udah. Dan itu yang nggak gue lihat dari pemain timnas saat ini. Fisiknya cukup bagus sih, stabil, dan ini juga membuktikan bahwa memang para pemain pun memang beberapa kali curhat ya bahwa tempaan fisik dari Sintayong ini luar biasa, dan menurut gue sudah terlihat sih saat ini bagaimana fisik para pemain timnas Indonesia ini sangat baik sekali ya. Nah, dan ketika fisik udah bisa diatur, bisa dikontrol, bisa dijaga, bisa dimaksimalkan, akhirnya taktikal, kemudian hal teknis, visi misi bermain tuh jadi kelihatan. Kalau yang gue lihat Sintayong sekarang visi udah mulai kelihatan tuh dia maunya, karakternya tuh, ruhnya atau gimana ya, warnanya permainan dari Sintayong tuh udah kelihatan karena fisiknya tadi udah nggak jadi soal gitu. Mungkinnya kalau yang era-era sebelumnya ketika sebelum eranya Sintayong ya taktik itu tidak berjalan karena terganggu oleh fisik. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu sih, dan Sintayong ini di titik ini sukses mengubah wajah timnas sih kalau menurut gue gitu. Dan sebenarnya sebelum Sintayong ada Luis Milla ya, yang menurut gue saat itu juga dia sudah mulai membangun fondasinya cukup bagus ya. Cuman sayangnya kontraknya tidak sepanjang Sintayong saat itu kan sempat terjadi polemik juga kan, dimana akhirnya si Luis Milla tidak diperpanjang ya kontraknya. Padahal saat itu menurut gue permainan dari timnas Indonesia sudah berada di track yang bagus sih. Bagaimana kita sama-sama tahu di Asian Games yang saat itu ya. 2018. Betul, permainannya juga cukup menghibur meskipun kalau dibandingkan dengan skuad Sintayong sekarang nggak bisa apple to apple juga. Ya kan? Padahal waktu itu zaman Luis Milla pun ada beberapa pemain naturalisasi atau ya kayak ada Beto waktu itu kan, Lili Pali juga udah tanding di situ. Terus dan eranya Luis Milla itu juga memunculkan banyak nama loh, kayak Septin David Maulana, Gavin Kwan kalau nggak salah. Gavin Kwan ya bener ya? Hansamu yang kemudian lumayan awet kan Hansamu tuh. Betul. Nah, walaupun ada terms atau istilah kalau Sintayong tuh kayak motong generasi segala macam lah. Menurut gua segini gampang aja sih. Selama hasilnya ada kelihatan bagus ya udahlah gitu. Cuman ya tetap diperhatikan. Maksud gua gini, Jerman aja, timnas Jerman banyak kan pemain yang bukan asli Jerman dalam tanda kutip ya. Tapi pembinaan di sana coba klubnya Hoffenheim. Terus di Werder juga itu akademi top di situ semua ada gitu. Nggak usah jauh-jauh bro, Prancis juga ya kan. Nah, yang pemainnya banyak yang ini juga kan, pemain keturunan. Tapi kan akademinya jalan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga sih, catatan juga buat otoritas atau pemangku kebijakan sepak bola di kita. Jangan lupain itu grassroots-nya. Iya bener ya. SSB banyakin. Lapangan mini soccer banyakin sih. Kita biar nggak repot nih, Tajur Halang main dikit banget lah. Main jauh-jauh ke Depok ya. Dan nih PR yang cukup besar sepak bola wanita nih, udah lama liganya bahkan udah mati suri tuh sejak pandemi ya. Udah nggak pernah ada lagi ya. Pelatih yang dari Jepang ini ngeluh ya katanya. Iyalah. Gue nyari pemain perempuan dari mana nih gitu kan. Ini dia fun football lah dia. Fun football bener. Iya. Dirayut. Oke, sahabat bola.com, berakhir sudah pembicaraan Bola Break pada edisi kali ini. Cukup panjang kita ngomongin dari Premier League sampai Sintayong ya. Iya. Tentunya kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan pembahasan lebih menarik tentunya. Yoi.